Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Taruna Sinau dengan saya, Ibu Susi. Bagaimana rekan PK kelas 10? Apa kabarnya? Tetap semangat untuk belajar. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang prinsip dan gaya belajar. Nah, di sini ada sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Ya. Jadi, ketika Anda tidak tahu, sedikit kita belajar dan terus belajar, lama-lama kita akan menjadi tahu. Oke, sudah siap? Kita mulai. Nah, sebelum kita mengenal belajar, bagaimana polanya, kita harus mengenal dulu otak kita. Ada 3 unsur ya, yaitu tentang batang otak yang berperan sebagai fungsi motor sensorik dan kelangsungan hidup ya. Jadi sebagai penggerak bahwa kita itu digerakkan oleh otak kita. Kemudian sistem limbik berperan untuk perasaan atau emosi. Kemudian neokorteks itu berperan untuk berpikir dan menalar. Jadi ketiga itu yang kita miliki dan harus kita kenal dan kita harus kembangkan ya. Nah, masuk ke prinsip belajar. Apa itu? Yaitu landasan berpijak atau sebagai sumber motivasi agar mencapai hasil yang diinginkan. Nah, itu ada 3 unsur ya, yaitu komitmen untuk mengembangkan prinsip belajar ya didasarkan oleh fisik ya, mental dan emosional kita. Kemudian praktek. Ya, prakteknya untuk mengembangkan ke apa? Ke pengetahuan dan keterampilan. Untuk memupuk supaya kedua komitmen dan praktek itu menjadi lebih baik, kita ada motivasi-motivasi ya. Antara lain itu kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Atasi rintangan dengan membekali diri dengan pikiran positif. Keberhasilan puncak akan dapat dicapai jika kita telah belajar dalam segala hal dari kegagalan. Nah, motivasi-motivasi itu kita gunakan semangat ya. Untuk apa? Untuk belajar, untuk menjadi lebih baik. Ya. Kita isi ya diri kita dengan pengetahuan dengan keterampilan ya demi cita-cita kita, demi masa depan kita. Nah, prinsip ini harus terhubung dengan ini ya, tidak lepas dari belajar. Apa toh belajar itu? Cara yang konsisten yang dilakukan oleh seseorang dalam menangkap informasi, cara mengingat ya, berpikir dan memecahkan soal. Tujuan dan kewajiban kalian di sekolah adalah mencari ilmu, kewajibannya adalah belajar ya. Walaupun mungkin Bapak Ibu guru tidak memberikan tugas, tetapi kalian tetap untuk belajar. Tidak harus di depan atau di bangku sekolah, tapi bisa melalui ya informasi-informasi yang ada, misalkan di internet, ya di media sosial, dan membaca dan sebagainya. Bagaimana ini? Temukan cara belajarmu. Ya. Bagaimana yang enak cara belajarmu? Tentunya masing-masing anak juga berbeda. Ya. Kemudian bisa melihat cara belajar orang lain yang sukses. Ya. Kamu lihat, misalkan dalam satu kelas ada temanmu kok pinter sekali. Gimana sih cara belajarnya? Padahal dia juga biasa-biasa saja di dalam kelas. Mungkin di luar kelas. Atau mungkin dia sambil mendengarkan ya dengan musik atau mungkin dengan yang lain. Masing-masing anak berbeda. Ya. Kemudian dari yang sudah kita temukan dieksplorasikan ya sendiri ya, jangan ikut-ikutan. Nanti kamu ikut dengan temanmu padahal kamu tidak bisa. Ya.
Gaya belajar merupakan kombinasi dari cara menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Dan semuanya itu dibutuhkan oleh modalitas dan mendomisi otak kita. Maksudnya modalitas itu ada 3 ya, bisa dengan visual, auditorial, maupun kinestetik ya. Jadi berbeda-beda. Kalau visual itu dia lebih suka melihat, mungkin kamu dengan melihat ya, ketika Bapak Ibu guru menerangkan ya, melihat gayanya, caranya, itu kamu cepat menyerap, mungkin dengan praktek. Nah, kamu lebih cepat menyerap. Nah, mungkin itu nanti yang kamu tingkatkan ya. Ada juga yang auditorial, itu lebih suka mendengar. Mungkin dengan mendengarkan ketika Bapak Ibu menerangkan tanpa melihat ya, kemudian mendengarkan informasi ya. Ketika ada orang bicara dia langsung dengar. Nah, beda-beda ya. Yang kinestetik ini lebih suka dengan gerakan itu tadi ya. Ketika kamu praktek ya, dengan melihat dan gerakan kamu lebih bisa untuk menangkap. Nah, ini ada beberapa ciri-ciri ya modalitas dari visual. Tadi visual apa? Ya, visual tadi adalah melihat. Nah, merancang jangka panjang yang cermat. Kemudian dia itu teliti dan detail, mengutamakan tampilan, tidak terganggu oleh keributan sekitar. Jadi dia tipenya ya tenang, ya tidak bisa terganggu dengan suara-suara ataupun dengan hal-hal yang ramai. Kemudian membaca yang tepat dan tekun, meninjau masalah secara menyeluruh ya, sebelum mengambil keputusan. Kemudian sering dia ketika di kelas membuat coretan-coretan atau catatan-catatan yang dia ngerti. Ya. Kemudian sering menjawab pertanyaan ya dengan jawaban ya atau tidak. Ini tipe orang agak introvert, yaitu cenderung menarik diri, pendiam, ya tenang, suka menyendiri dan berhati-hati. Nah, kebanyakan ciri modalitas visual ini adalah kutu buku. Ya. Mungkin dia agak kurang bisa bergaul. Ya. Ini tidak masalah, ya. Yang jelas semuanya ini dapat meningkatkan belajar kita. Nah, ini untuk ciri-ciri anak yang modalitasnya dengan auditorial, ya. Yaitu dia mudah terganggu oleh keributan, menggerakkan bibir dan mengucapkan ketika membaca, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, kemudian merasa sulit dan dalam menulis tapi hebat dalam bercerita. Dan berikutnya ya dia lebih pandai mengeja daripada menulis. Dari 2 auditorial sama video virtual, mungkin kamu bisa melihat diri kalian itu di bagian yang mana. Kemudian yang terakhir ini adalah ciri modalitas kinestetik ya. Ini mungkin lebih banyak ke gerak ya tadi, melihat gerak. Nah, itu adalah ciri-cirinya menaruh perhatian dalam hal fisik, belajar dengan praktek ya, menghafal dengan berjalan dan melihat. Kemudian mungkin dia sulit mengingat sesuatu kecuali dia pernah mengalami. Nah, kebanyakan anak-anak seperti itu ya. Jadi ketika kalian praktek, ya mungkin itu lebih bisa diingat. Makanya ketika praktek tolong ya usahakan untuk hadir ya. Nah, kalian bisa melihat ya di bagian mana ciri-ciri yang Ibu sebutkan tadi ya. Yang jelas ya terserah apapun gayanya, yang penting ya prestasi harus meningkat. Itu adalah tujuan yang utama. Terserah kalian mau apa. Ini ada jurus belajar yang efektif dan efisien ya. Mungkin bisa kalian terapkan ya dalam kehidupan saat ini ya. Yang pertama, bangun
Ya. Alasan yang kuat mengapa kita harus bangun lebih awal atau untuk belajar. Kamu harus memiliki semangat kira-kira untuk apa. Ya. Kemudian tumbuhkan minatmu. Ya. Kemudian tekun dan rajin datang di kelas. Kemudian belajar kelompok secara teratur. Apabila kalian belajar sendiri mungkin merasa kurang pede dengan yang kamu tidak paham, mungkin temanmu bisa memberikan masukan, silakan. Ya. Nah ini belajar teratur dan terjadwal, ya. Dan memiliki target, ini sangat penting ya. Karena kalau kita belajarnya tidak teratur, misal hari ini, apalagi kalau mau ulangan, aduh, itu sudah sangat, ya, saya bilang pasti tidak akan berhasil, ya. Kemudian pahami seluruhnya sebelum mempelajari bagian demi bagian. Jadi ketika Bapak Ibu guru menerangkan di bab 1 kalian belum paham, ya, sebelum mempelajari berikutnya. Nah, yang belum paham apa? Tanyakan. Ya. Kemudian konsentrasi pada satu hal. Ya, ketika uh, kita diterangkan atau kita menerima, konsentrasi. Ya. Kemudian seraplah informasi yang benar sejak dini. Nah, buat catatan yang rapi dan menarik. Bisa kalian membuat catatan-catatan kecil yang nantinya setelah dari rumah bisa kalian salin ya dengan rapi. Sehingga ketika kamu belajar ya kalian tidak males membaca catatannya sendiri aja tidak bisa. Ya. Nah, mengulang pelajaran. Usahakan waktu 5 menit atau berapa menit setelah dari pulang sekolah, setelah kalian menerima materi, ya ulangi lagi. Ya, tidak usah lama-lama, tetapi dalam waktu yang sering. Bagaimana ya? Bisa ya? Harus bisa. Ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan kalian. Oke, terima kasih. Selamat pagi. SMK The Winner.